Halo Sobat Mandiri dimanapun kamu berada, ketemu lagi dengan saya Uli Herlinansyah dalam sebuah tayangan yang menarik dan juga inspirasional selama 30 menit ke depan dalam acara Remaja Mandiri. Nah, kali ini seperti biasa kita akan menampilkan profil seorang remaja berprestasi, juga akan kita melihat lembaga swadaya masyarakat dan usaha kecil menengah. Sebelumnya juga ada bincang pakar yang pasti menarik banget buat kamu. Oke, nah sekarang saya mau ajak kamu untuk berkunjung ke sebuah kota di Sulawesi, kota Makassar tempatnya, di mana kita akan ketemu dengan seorang anak yang jago banget, seorang remaja ya, yang dia punya kemampuan software komputer yang luar biasa. Namanya Kakak, and I'm not talking about one of those slankers, okay? Here he is, let's check it out. Pertama kali saya kenal komputer itu waktu saya masih duduk di kelas 1 SMP. Sebenarnya yang membuat saya tertarik dalam hal komputer, terutama programming, itu adalah karena programming itu sendiri adalah suatu bidang di mana kemampuan logika dan penalaran itu dikerahkan secara maksimal. Kelatih, kalau dasarnya itu dilatih kalau bukan oleh gurunya dulu, kakak juga banyak membantu. Selebihnya ya saya usahakan sendiri, otodidak. Kebetulan yang saya tekuni adalah database developing. Database developing itu adalah programming yang mana di dalamnya itu memprogram suatu sistem untuk bekerja dalam suatu database. Seperti misalnya suatu perusahaan itu mempunyai 100 karyawan. Nah, 100 karyawan itu kan pasti punya data, misalnya namanya, alamatnya. Nah, itu disimpan dalam suatu struktur data. Data itulah yang diberi nama database. Yang saya butuhkan untuk membuat sebuah software itu satu komputer yang dengan spesifikasi yang ya lumayan sesuai dengan kebutuhan programming, dan database developing software-nya seperti ya, database developing software itu sendiri. Yang sering saya gunakan itu adalah Borland DLP 6, dan kemudian tools lain. Kalau lagi nyantai ya paling baca komik sambil minum-minum apa kek itu, ngemil komik. Kalau enggak itu ya gitaran. Menurut saya itu prestasi seperti apa ya? Kalau misalnya dikatakan itu suatu kelebihan, yang mana kelebihan yang sedikit menonjol dibandingkan orang-orang yang lain. Saya pernah jadi juara pertama LKS, lomba kompetensi siswa bidang teknologi informasi untuk kategori helpdesk. Dan untuk yang tingkat provinsi yang baru saja yang saya dapatkan itu adalah juara pertama helpdesk Sulawesi Selatan. Menurut saya remaja mandiri itu gimana ya? Pertama ya punya pemasukan sendiri ya pasti. Terus itu berusaha sebisa mungkin untuk tidak selalu merepotkan orang lain. Kalau sekarang tuh saya cuma inginnya menjadi seorang programmer yang mana itu ciptaannya tuh digunakan oleh banyak orang di dunia. Dia itu orang yang pintar dalam pelajaran, itu dalam bermusik dia bagus dalam pemain musik, kemudian gitar, bisa cari lagu yang baik. Pokoknya Aidir itu top. Menurut saya hidup ini digunakan artinya ya untuk bagaimana ya, sebisa mungkin mengembangkan diri
mengembangkan diri, meningkatkan diri sendiri setinggi mungkin. Sebagaimana kemampuan yang dapat Anda capai, capailah, karena itulah menurut saya tujuan dari hidup ini. Teduhkanlah hatiku, lelapkan. Saya merasa bangga karena saya sebagai ibu, juga sebagai bapak, karena anak saya ketiga-tiganya itu berprestasi. Harapan saya mudah-mudahan cita-citanya anak saya, karena rencananya mau ikut tes di Malang untuk ambil D4. Katanya mudah-mudahan bisa tercapai, karena katanya ini dia dapat beasiswa kalau memang lulus. Itulah cita-cita saya. Menurut saya, keluarga itu adalah tempat di mana saya bisa mencurahkan segala kerisauan saya, mencurahkan masalah saya, dan tempat di mana saya bisa saling berbagi kebahagiaan. Rencana macam masa depan saya mungkin ya untuk setelah lulus sekolah ya mungkin kuliah dulu, kemudian cari kerjaan ya itu di seputar bidang programming, dan kemudian ya berkarya. Nah, Sobat Mandiri, ternyata Kakak selain juga menguasai begitu banyak bahasa pemrograman, dia juga sempat menjabat beberapa gelar prestasi dalam lomba kompetensi siswa untuk kategori teknologi informasi. Wah, that is so cool, hebat banget ya. Oke, sekarang saya mau ajak kamu untuk menyimak beberapa tips yang datang langsung dari Kakak. Kira-kira seperti apa tips-tipsnya? Kita lihat yang satu ini. Yang pertama, jangan pernah malu untuk bertanya. Kedua, jangan pernah takut untuk mencoba, trial and error. Yang ketiga, itu jangan pernah sekalipun membatasi diri terhadap suatu lingkungan teknologi misalnya. Kok belum berangkat? Yuk. Sobat Mandiri, ternyata kalau bicara kata granat tidak harus selalu berhubungan dengan kekerasan. Granat juga bisa merupakan kependekan dari gerakan anti narkoba yang salah satu cabang yang paling muda ternyata di Kota Makassar. Nah, sekarang saya mau ajak kamu semua untuk berangkat ke Makassar. Kita ngobrol dengan teman-teman dari Granat, tentunya masih bersama dengan Kakak. Itu dia liputannya.
Visi Granat sebetulnya itu adalah terciptanya masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkotika. Masyarakat siapapun boleh menjadi anggota Granat selama dia setelah menyatakan menjadi anggota Granat, maka dia tinggalkan yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang atau narkoba itu. Pesan-pesan saya buat generasi muda ya yang ada di Makassar ini, ada Indonesia pada umumnya. Ya, ada Indonesia pada umumnya adalah mengatakan tidak pada narkoba. Say no to drugs. Ya. Kesimpulan saya untuk memerangi narkoba, yang pertama ada kesadaran dari pihak keluarga untuk menyampaikan kepada anak-anaknya. Yang kedua, ada kesadaran para tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan kepada seluruh lapisan-lapisan masyarakat bahwa narkoba itu jangan didekatin. Yang ketiga adalah hakim, jaksa, polisi, semua komponen-komponen seperti ini harus dihilangkan. Oh begitu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena berkat pembicaraan kali ini mata saya jadi terbuka bagaimana sebenarnya narkoba di kalangan masyarakat, dan jika ada informasi-informasi dari masyarakat, setidaknya mereka tahu harus mengadukan informasi itu kemana, begitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sobat Mandiri, coba sekarang kamu bayangin di depan kamu di meja nih ada satu gelas sari buah markisa yang dingin. Waduh, pasti sedap banget rasanya ya. Nah, sekarang saya mau ngajak kamu ngobrol dengan Bapak Philip Rumondor yang juga merupakan seorang pemilik dari PT Karya Kita yang menghasilkan itu tadi, sari buah markisa. Tapi jelas yang berangkat bukan saya aja, oke? Nah, sekarang gimana kita langsung menuju ke sana, ngobrol langsung dengan Bapak Philip, tentunya masih ditemenin bersama dengan kakak. Itu dia liputannya. Awal daripada usaha Markisa Bintang Dunia ini dimulai sekitar tahun 1961. Prospek daripada jus Markisa ini cukup baik, dan ini merupakan produk andalan dari Provinsi Sulawesi Selatan, di Primadona. Ini sangat punya prospek yang cerah. Ini saya kira baik sekali kalau bisa dilanjutkan dan dikembangkan. Saya kira kendala yang terutama itu datangnya dari masih kurangnya bahan baku buah markisa yang bisa diolah menjadi jus ini. Ya, kita mengadakan demonstration plot di daerah-daerah penghasil buah atau sentra-sentra buah markisa itu, supaya kita ikut juga memikirkan bagaimana pengembangan dari tanaman markisa ini di petani. Oh, yang sangat menarik di sini adalah bagaimana mencari pekerjaan untuk diberikan kepada banyak tenaga kerja ini yang mencari pekerjaan. Jadi di sini masih boleh dikatakan padat karya ya. Ya, remaja saya kira pertama dia harus belajar dulu. Selesai studi, belajar praktek. Dia dengan demikian sudah punya kepercayaan diri untuk bisa mandiri. Ya. Melintasi lautan, melewati pegunungan, kami hadir untuk Anda. Bank yang kuat dan kokoh.
generasi. Serta hadirkan masa depan indah untuk seluruh anak bangsa. Bank Mandiri, bank terpercaya pilihan Anda. Memiliki tabungan mandiri berarti bebas pergi kemanapun dan kapanpun juga. Memperoleh lebih dari yang Anda harapkan, serta merasa lebih aman dan tentram. Karena bagaimanapun juga, kami bank terbesar di Indonesia. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Raihlah cita-citamu. Uncertainties in here, and I can't help ask myself how much I left to fear. Take the wheel and steer. It's creeping me before seems maybe a humps in the mass of real. But lately I begin finding one behind the wheel. Whatever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes, yeah. Whatever tomorrow brings, I'll be there. I'll be there. Oh, oh. Ya, Sobat Mandiri, demikian penampilan dari teman-teman dari SMU 70 Bulungan, Jakarta. Oke, thank you ya udah mampir ke sini ya. Sukses terus buat bandnya supaya lancar semuanya, oke? Amin. Oke, Sobat Mandiri, bersama saya sekarang sudah ada Bapak Roy Suryo, seorang pakar telematika. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai sebuah topik yang tentunya menarik, masih berhubungan dengan ceritanya kakak ya Pak ya. Tadi sempat kita lihat tayangannya. Pak, sebetulnya telematika itu sendiri apa sih Pak? Telematika itu terjemahan bahasa Indonesia dari ICT. Kalau di luar negeri ada ICT, Information Communication and Technology. Di Indonesia menjadi telekomunikasi, media, dan informatika. Telekomunikasi, media, informatika, disingkat telematika. Telematika berarti masih berhubungan juga dengan software programming ya Pak. Masih, ya? karena ada unsur informatikanya di Betul. belakang. Seperti di sini kita sempat lihat tayangan gimana kakak ternyata punya niat untuk jadi seorang programmer handal di Indonesia gitu Pak. Sebetulnya kalau kita mau bicara soal programming sendiri, kalau nanti nih Pak ya udah suatu saat nanti udah kerja jadi programmer, persaingannya seperti apa sih Pak? Sebenarnya pasar untuk itu masih sangat terbuka luas ya. Harap diingat sekarang pasar programmer itu Asia itu terlanjur diambil oleh India. Oh iya, dan betul. sebenarnya sih kalau mau kita bandingkan kita dengan India nggak kalah, bahkan saya yakin sebenarnya kalau kita mau bangsa kita mau kita bisa lebih dari mereka. Cuman kejelekan bangsa kita tuh nggak suka baca Mas. Oh, gitu. Jadi kita sukanya hanya duduk mendengar atau melihat. Jadi itulah kelemahan bangsa. Tapi nggak mau belajar dari buku gitu Pak ya. Pak, saya suka dapat cerita kalau ada beberapa teman saya yang kebetulan sempat kerja sebagai programmer gitu ya, dan mereka ternyata bilang enaknya jadi programmer itu adalah kita bisa kerja dimanapun di dunia karena bahasanya itu sebahasa gitu. Itu betul Pak ya? Betul sekali, dan
kerjanya bisa sangat santai ya. Kalau mereka nggak mau kerja formal, ya nggak mau pakai jas, nggak mau pakai dasi, mereka bisa kerja di rumah, nggak perlu ngantor juga, bahkan bisa multitasking. Artinya dengan beberapa komputer sekaligus mereka ngerjain satu proyek, 2 proyek, 3 proyek, itu bisa dikerjakan di rumah dan ordernya tidak mesti dari Indonesia, bisa dari luar negeri karena kan sekarang hasil itu bisa dikirim secara elektronik. Iya, jadi home office gitu Pak ya, kantornya di rumah, enak banget ya Pak. Enak banget, gajinya gaji luar, tapi tinggalnya di Indonesia, biaya hidupnya, cost of livingnya adalah cost of living Indonesia. Dengar-dengar nih katanya programmer gajinya gede ya Pak ya, benar gak sih? Ya karena itu tadi, karena dia standar gajinya standar gaji ngikutin luar, ngikutin dolar, ya. Tapi dia hidup makannya ya kita makan nasi pecel, makan nasi rames atau makanan laut Indonesia. Jadinya otomatis karena cost of livingnya kecil, jadinya marginnya jadi gede Pak ya. Betul. Oke, Pak, kalau kita mau jadi seorang programmer yang baik gitu Pak, sebetulnya langkah-langkah apa yang harus kita tempuh Pak? Rajin baca. Udah, itu paling utama ya. Kemudian penguasaan bahasa asing itu juga perlu ya, karena banyak referensis itu yang memang memerlukan kita harus banyak kreasi. Apalagi bahasa pemrograman itu juga berkembang. Ya dulu bahasa yang sangat sederhana yang masih bagus strukturnya, sekarang bahasanya sudah lebih maju dan lebih ya mungkin lebih moderat lah gitu. Oke, kalau pendidikan formal Pak? Pendidikan formal memang ada beberapa cara ya untuk menjadi seorang programmer, bisa melalui lembaga-lembaga pendidikan formal ya, baik D3, S1 maupun S2. Tapi sebenarnya dilakukan secara otodidak juga bisa. Belajar sendiri. Banyak programmer-programmer handal di luar itu yang ternyata mereka ya, tapi ini tidak untuk dicontoh sebenarnya. Yang dicontoh sebenarnya adalah effort mereka atau sebenarnya keseriusan mereka dalam otodidak. Jangan dicontoh dia nggak lulusnya. Tapi dicontohlah adalah bagaimana semangat belajarnya gitu Pak ya. Oke. Mungkin terakhir Pak, satu pertanyaan, Bapak mungkin ada tips-tips yang bisa diberikan untuk apa ya, remaja-remaja yang mungkin sekarang masih sekolah tapi berniat untuk belajar jadi programmer gitu. Apa sih Pak, di mana saja mereka bisa mendapatkan informasi untuk belajar supaya lebih bagus lagi Pak? Baik, jadi ada hal yang mungkin perlu diluruskan juga ya, bahwa seorang programmer tidak pasti dia harus kutu buku, dia harus kacamata tebal di depan komputer ya. Dia bisa enjoy karena sekarang programmer itu tidak hanya digunakan untuk kalangan bisnis ya atau kalangan serius. Handphone itu juga membutuhkan banyak sekali programmer. Betul. Ya kan, dan itu kan membutuhkan orang-orang yang punya daya kreasi, imaji-imaji yang spektakuler, dan kita bisa sambil kreatif gitu loh. Jadi tipsnya adalah mungkin kita bisa amati realitas sekitar kita, mana yang fun, mana yang menarik, itu mungkin bisa kita tulis, siapa tahu itu bisa bermanfaat dan jadi duit. Jadi kita sensitif juga terhadap lingkungan sekitar gitu Pak ya. That's right. Oke. Terima kasih Pak Roy waktunya. Baik. Dan Sobat Mandiri, dimulai perbincangan kita yang singkat, jelas dan padat bersama Bapak Roy Suryo, dan kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Begitu banyak rencana besar dalam kehidupan Anda yang segera dapat diwujudkan bersama bank terbesar di Indonesia. Kredit Keluarga Mandiri dari Bank Mandiri. Bersama Anda, kita siapkan hari depan yang lebih baik. Bank Mandiri, bank terpercaya pilihan Anda.
Come on baby, come on over, let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside I hope you feel it too. Waited on a line of greens and blues, just to be the next to be with you. Sobat Mandiri, kembali di Remaja Mandiri, dan sekarang saya punya informasi yang penting banget untuk kamu. Kita punya lomba dari Bank Mandiri, yaitu lomba prestasi untuk kamu remaja Indonesia yang berprestasi tentunya. Untuk sendirian bisa, untuk berkelompok juga bisa. Hadiahnya untuk juara pertama akan mendapatkan tabungan Mandiri senilai 5 juta rupiah. Sementara untuk hadiah kedua mendapatkan 4 juta rupiah, dan hadiah ketiga mendapatkan 3 juta rupiah. Caranya gampang banget dengan persyaratan untuk kamu remaja Indonesia yang berprestasi berusia 16 sampai dengan 20 tahun, tidak putus sekolah. Kamu silakan aja kirim esai mengenai prestasi kamu, ditambah juga dengan biodata kamu, dan bukti sertifikat fotokopinya mungkin ya, dikirimkan aja ke Digi Seni Production di PO Box 4601 JKTM 12700. Sekali lagi, Digi Seni Production di PO Box 4601 JKTM 12700. Oke, good luck ya. Oke, waktunya saya untuk pamit. Minggu depan saya akan ajak kamu jalan-jalan ke kota Banjarmasin. Saya Uli Hardinansyah. Sampai ketemu minggu depan di acara yang sama. Bye-bye. Acara ini dipersembahkan oleh Bank Mandiri.